Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang organisasi kurikulum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Widya Oktavia Fitri dengan NIM 2408056042 dan berikut rekan-rekan saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah suatu struktur atau pola yang digunakan untuk merancang dan mengatur bahan ajar dalam pendidikan. Organisasi kurikulum dapat diartikan sebagai kerangka umum program pengajar yang disusun untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang kedua itu tujuan organisasi kurikulum. Tujuan organisasi kurikulum itu ada banyak. Di sini saya akan memberikan beberapa contohnya. Yang pertama yaitu mempermudah pembelajaran, yang kedua fasilitasi proses pembelajaran, yang ketiga mencapai efektivitas pendidikan, yang keempat menentukan Sekarang saya peran akan guru dan menjelaskan siswa. beberapa model Selanjutnya akan organisasi dijelaskan oleh kurikulum. rekan saya. Yang pertama, ada kurikulum subjek akademik. Model kurikulum subjek akademik merupakan model kurikulum yang paling tua dan fokus pada pengajaran berbagai disiplin ilmu secara terpisah. Model ini menekankan pentingnya pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan mata pelajaran tertentu. Tujuan kurikulum subjek akademik untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang materi pelajaran sehingga siswa diharapkan dapat menguasai isi pendidikan yang disampaikan oleh guru. Isi kurikulum subjek akademik sebagai berikut. 1. Fokus pada isi pendidikan. Materi ajar diambil dari setiap disiplin ilmu dan penguasaan materi menjadi ukuran keberhasilan belajar siswa. Yang kedua, metode pengajaran. Metode yang umum digunakan adalah expository dan inquiry, di mana guru berperan sebagai penyampai informasi dan siswa sebagai penerima. Yang ketiga, organisasi materi. Terdapat pola organisasi seperti kurikulum berkorelasi atau hubungan antara mata pelajaran, kurikulum terpadu, tema-tema pelajaran, dan kurikulum terpadu penggabungan berbagai disiplin ilmu dalam konteks tertentu. Model kurikulum yang kedua yaitu kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik menempatkan siswa sebagai pusat dari proses pembelajaran. Model ini fokus pada pengembangan keseluruhan diri siswa termasuk aspek emosional, sosial, dan intelektual. Dalam pendekatan ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa belajar dan merancang jalur untuk mencapainya. Kurikulum humanistik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, penghargaan terhadap kebutuhan emosional, yaitu menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan emosi siswa untuk mendukung proses belajar. Yang kedua, fokus pada pertumbuhan individu. Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi penuh siswa dalam konteks sosial dan pribadi. Yang ketiga, pembelajaran berbasis pengalaman. Siswa terlibat aktif dalam melalui pengalaman pembelajaran nyata dan refleksi. Kurikulum rekonstruksi sosial fokus pada peran pendidik dalam mempromosikan perubahan sosial, bertujuan untuk membekali siswa dengan kemampuan menganalisis isu-isu sosial dan mengambil tindakan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. Ciri-ciri kurikulum rekonstruksi sosial. Ciri-cirinya ada 3. Yang pertama adalah analisis isu sosial, yang dimana mengintegrasikan materi pendidik, sosial, politik, ekonomi, dan budaya untuk membantu siswa memahami konteks sosial mereka. Yang kedua ada partisipasi aktif siswa, di mana mendorong siswa untuk terlibat dalam kegiatan yang mendukung perubahan sosial. Dan ciri yang terakhir ada tujuan pendidik yang lebih luas. Tak hanya fokus pada akademis pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan keterampilan kritis dan kesadaran sosial. Kurikulum teknologi mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas pendidikan. Model ini mencakup penggunaan alat digital dan sumber daya online dalam pengajaran dan pembelajarannya. Ciri-ciri dari kurikulum teknologi. Penggunaan alat digital memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses belajar. Jadi kedua, persiapan untuk dunia modern, mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dunia yang semakin dipengaruhi oleh teknologi.
Dan ciri ketiga ada pendekatan interaktif, mendorong interaksi antara siswa dengan materi terbuka yaitu melalui model platform kurikulum yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu ke dalam satu pengalaman belajar yang koheren, bertujuan untuk membantu siswa melihat hubungan antar berbagai bidang studi dan menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks dunia nyata. Ciri-cirinya, yang pertama, pengajaran berbasis proyek. Siswa terlibat dalam proyek-proyek yang mengintegrasikan beberapa disiplin ilmu, seperti proyek sains yang juga melibatkan matematika dan seni. Yang kedua, fokus pada keterampilan praktis. Kurikulum ini mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif melalui pengalaman belajar yang relevan. Yang ketiga, konteks dunia nyata. Materi ajar disajikan dalam konteks kehidupan sehari-hari, sehingga siswa dapat memahami penerapan pengetahuan mereka di luar kelas. Kelebihan dari kurikulum ini, yang pertama, meningkatkan motivasi siswa dengan memberikan pengalaman belajar yang lebih relevan dan menarik. Kemudian, membantu siswa mengembangkan pemahaman holistik tentang dunia di sekitar mereka. Dapat mendorong kolaborasi antar siswa dan pengembangan keterampilan sosial. Dari kelompok kami menggunakan 4 referensi tersebut. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan yang baik disengaja maupun yang tidak disengaja, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.